Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta maunahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa memenuhi undangan dari kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Kraton, dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga kita selaku umatnya mengharapkan syafaat dari beliau dan masih diberikan petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan pagi hari ini sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Iskandar SPD, yang kebetulan hari ini tadi ada kepentingan kayaknya mendadak, dan ternyata beliaunya bilang ya sudah, jalankan sesuai dengan yang rencana yang kemarin dipasrahkan sama kita semua beserta Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terutama juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, ucapan terima kasih juga kepada penjenengan semua yang telah sudi untuk proaktif di sini mendukung kegiatan kami di sini, sehingga kami selaku khususnya untuk Kecamatan Kraton, kelas kami juga, dan juga di sini ada bintang tamunya juga dari Kecamatan Kojentrek, termasuk juga dari kelompok yang lain join dengan kita. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing, atau nanti sama-sama kita berdiri di sini. Inilah calon-calon guru angkatan penggerak kita yang angkatan 7, khususnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Kojentrek. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, tepatnya untuk calon guru penggerak angkatan 7 ini, kami mendapatkan tugas yakni untuk mengimplementasikan kegiatan ini, kegiatan yang harus kita laksanakan. Kebetulan kami di Kecamatan Kraton khususnya dan Kojentrek juga ikut bergabung di sini, berkolaborasi bersama-sama di sini. Dan ini juga yang diharapkan dari kegiatan ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi kita juga bersama-sama. Untuk kegiatan pagi hari ini juga di kegiatan di angkatan kami, angkatan 7 ini, kami melaksanakan tugas untuk menyampaikan tentang modul 1, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menginjak pada kegiatan materi kita, kami akan memperkenalkan diri. Kayaknya nggak pantas ya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk terus langsung memaparkan materi. Tapi kita akan perkenalkan dulu teman-teman kami, yakni ada di antaranya saya sendiri, Fitri, tepatnya Lailatul Fitriah, mungkin ada yang belum kenal ya. Saya perkenalkan di sini saya adalah Ibu Lailatul Fitriah dari SDN Bendungan. Kemudian dipersilakan untuk Bapak Mustaqim dari SDN Selotambak, Kecamatan Kraton. Kemudian Bapak Oki yang juga akan ikut join di sini untuk maju ke depan mendampingi saya. Tentu saya tidak didampingi dengan mereka saja. Ada juga yang namanya Pak Joko Iswayudi, SPD MPDI, kemudian ada Bu Desinta dari SDN Nyabar, sekaligus bintang tamu kita. Ini adalah Ibu
Merina Tisna SPD dari Kecamatan Kojentret, tepatnya di SDN Susuan Rejo. Ini kami mohon dibantu untuk memfotokan kegiatan kami. Yang bersedia Bu Wina tolong ditidurkan ya kameranya ya. Terima kasih Bu Mirna, beliau adalah putri dari Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami kegiatan kami semua. Harapannya ini nanti tentu bukan hanya kami. Kami ini hanya untuk bisa berusaha menggerakkan panjenengan semua, khususnya di SD kita. Lebih-lebih SD kita ini adalah SD inti. Kebetulan untuk di SD ini banyak yang muda-muda yang masuk. Tentu saya tidak melupakan yang senior. Senior ini juga nanti bisa mendapatkan sebagai pelajar praktik, guru penggerak. Itu nanti ya. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang baik. Tentu tidak menyeramkan seperti yang panjenengan bayangkan. Awalnya saya juga merasa serem. Kok serem ya kegiatan ini ya? Kok begini, tugasnya begini. Nah, ini adalah berkat angkatan 4 yang kemudian di sini ada yang senior kami yakni Bu Brina. Bu Brina ini adalah angkatan 4 yang telah lulus guru penggerak. Ya, beliau ini termasuk berhasil. Kenapa kok berhasil? Bisa menggait saya dan bisa menggait teman saya dari buku PAI, yakni Bu Titin Karyani. Jadi kita untuk SDN Bendungan ini ada 2, kita bekerja sama juga. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke depannya, ini tentang sebelum saya ke slide berikutnya, saya kepingin saran atau masukan dari panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, tentu Bapak Ibu punya sesuatu yang baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dari pintu gerbang jenengan sudah niat enson ngajar ya. Nawa itu dari Bu Lili ya. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu telah lakukan kepada sekolah ini tentunya dan kepada anak didik kita khususnya di SDN Bendungan ini. Barangkali ada yang mau memberikan saran, masukan untuk kita tentang apa saja kegiatan yang sudah panjenengan lakukan sebelum pembelajaran. Mulai dari dengan masuk dari pintu sana, kemudian masuk sebelum masuk ke kelas, apa yang sudah menjadi kegiatan yang baik yang panjenengan lakukan. Barangkali ada yang mau raise hand. Anteng-antengan sing anteng oleh-oleh. Ya, Bu Sinten? Barangkali bisa memberikan langsung Bu Mima. Kegiatan yang positif. Monggo Bu Sofi atau Bu Brina mungkin. Ayo maju dong. Kita bisa bergerak. Iya, masuk TV nih Bu Brina ya. Masuk YouTube. Mau nggak Bu Brina? Apa yang jenengan lakukan? Ini senior kita ini ya. Oh iya, ayo. Iya, betul. Jangan dimatiin, malah di sini. Ya. Kegiatan baik yang kita lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran, Betul. jemput siswa di depan gerbang. Betul, terus Lalu mengarahkan siswa untuk berbaris. siap, terus. Terus mengadakan literasi. Oh iya. Lalu Betul. doa pembiasaan setiap hari. Terima kasih Bu Brina. Tepuk tangan dong Bu Brina. Ini adalah nggak boleh. Katanya Pak Akun jangan dimatikan nanti mati semuanya. Oke. Ya. Iya. Tidak ada yang salah. Ada lagi yang mau membantu barangkali dari selain Bu Brina, calon-calon guru penggerak ini adalah ada yang akan
mendaftar ya, saya sudah mendaftar ya Ibu Mima. Ayo Bu Mima, berikan suaramu Bu Mima. Apa yang jenengan lakukan ketika jenengan mulai masuk dari gerbang sampai masuk ke kelas untuk kegiatan-kegiatan yang baik? Iya, pemakan. Tapi acara Ya, mungkin dengan dengan lain atau ungkapan yang lain. Belajar berbicara. perasaan. Pakai perasaan. Ya, betul. Ya, mulai dari sana kegiatan baik apa yang sudah dilakukan. Aku juga. Ya, awalnya yaitu menyambut siswa di gerbang. Kemudian yaitu tadi seperti Bu Brina. Apa itu? Berbaris di depan kelas dengan membaca, kalau saya ya di depan kelas itu belajar baris berbaris Bu. Seperti meluruskan barisan, hormat, istirahat, bagaimana cara berbaris yang benar. Kemudian di situ saya suruh mereka membaca Pancasila sebagai yaitu membentuk karakteristik Pancasilais terhadap siswa. Terus tepuk BPK, menyanyikan lagu nasional untuk membentuk nasionalisme mereka. Kemudian masuk kelas. Lalu biasanya disuruh memungut sampah Bu untuk kebersihan, menjaga kebersihan, lalu berdoa, kemudian literasi. Iya, di kelas juga saya baca Asmaul Husna sama berdoa. Sudah itu. Oke, beri aplaus untuk Bu Mima. Ini beliaunya adalah mendaftarkan angkatan 9 Bu Mima ya. Sukses, semoga lulus, amin. Ya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Bu Brina dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mima itu betul sekali. Nah, itu termasuk yang panjenengan lakukan itu sudah menjadi suatu kebiasaan baik. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan sebelum ada kegiatan ini pun jenengan sudah melakukan tanpa terasa, jenengan sudah melakukan hal-hal baik ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini yang disebut dengan budaya positif. Karena sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan sehingga membudaya kepada anak-anak tanpa disuruh pun anak-anak sudah melakukan. Misalnya dengan ada rapat atau apa pagi, misal. Terus kemudian anak-anak dengan sendirinya akan berbaris. Begitupun juga dengan bersalaman di depan itu. Jenengan tanpa menyuruh pun anak-anak sudah melakukan kegiatan yang jenengan lakukan. Nah, ini adalah kita menciptakan budaya positif atau kita sebut dengan ekosistem positif. Nah, ini seperti yang Bu Tisna, seperti yang disampaikan dalam Ki Hajar Dewantara, yakni tentang budaya positif itu sendiri. Terus Bu, ya, tentang budaya positif itu sendiri yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah guru nasional kita, guru pendidik kita untuk Indonesia. Budaya positif atau ekosistem positif terus Pak. Nah, kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya kalau petani akan menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kita pun seperti itu.
Kalau kita menginginkan siswa kita, murid kita menjadi apa yang mereka lakukan, kita hanya menuntun mereka, menumbuh kembangkan budaya positif, menumbuh kembangkan minat dan bakat mereka. Seperti layaknya tumbuhan padi, kalau misalkan kepingin padinya bagus, hasilnya melimpah, buahnya itu mentek-mentek, kasarannya begitu ya, bahasa Jawanya mentek itu apa? Bagus ya. Nah, kita harus apa yang kita lakukan? Ya kita pelihara padinya. Caranya ya mulai dari pengolahan tanah, kemudian apa yang dibutuhkan memeliharanya supaya tidak dimakan ulat bagaimana. Nah, sama dengan kita sebagai seorang pendidik. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November, Desember 1936, Januari, Februari 1937. Jadi ini adalah literaturnya atau daftar pustakanya sudah dicantumkan, bukan abal-abal lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan kita untuk hari ini. Itu ada gambar apa itu Bapak Ibu ya? Kepalan tangan. Nah, ini saya akan membagikan kertas tentang perubahan paradigma ya. Saya akan membagikan kertas. Nanti jenengan tuliskan. Jenengan umpamakan kertas ini adalah jenengan setelah tulis kertas itu sampai tulis dengan benda-benda yang sangat jenengan istimewakan atau benda-benda yang berharga. Misalnya sampai di dalam kertas itu sampai tulis sebongkar emas berlian, misalnya. Terus sampai tuliskan uang sekian miliar rupiah atau dolar, terserah. Yang penting kertas itu jenengan tulis sebagai wujud atau contoh untuk bahwa kertas itu isinya adalah benda-benda yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Takin telah membantu kami. Nah, jenengan tulis kertas itu, kemudian setelah jenengan tulis, jenengan lakukan dengan kertas itu jenengan genggam. Tapi ini genggamannya bukan hanya kertas, tapi bayangkan kertas ini adalah benda yang sangat berharga. Ditulis boleh, digambar boleh, yang jelas di kertas itu bukan kertas, tapi membayangkan benda yang sangat berharga, yang sangat istimewa, spesial, tidak bisa semuanya bisa membukanya. Kapur? Satu menit cukup ya? 50, 55, 56, 57. 1 menit kan cukup ya? 57, 58, 59, 60 cukup ya? 1 detik sudah berlalu Bapak Ibu. Nah, boleh pokoknya barang yang berharga yang sekiranya cukup sampai genggam dengan kepala tangan itu. Sudah selesai? Apa ya? Nah, terserah mau sebongkar, katanya sebongkar emas boleh, sama gawe berlian yang apa ya, berkilauan boleh. Yang jelas yang cukup sampai genggam, sampai apa? Sampai kepal ya. Bayangkan itu bukan kertas, tapi benda-benda yang sangat-sangat berharga. Kemudian setelah jenengan genggam, setelah kepala itu ada di panjenengan, nah tiba-tiba ada teman panjenengan atau orang lain yang akan memaksa panjenengan untuk membuka genggaman itu. Apa yang terjadi? Monggo, ada yang mau berapa ya? Memberikan pendapat atau kayak gini. Silakan. Jadi apa yang akan jenengan lakukan? Apakah Anda akan memberikan genggaman itu dengan cuma-cuma, atau jenengan mempertahankan, atau jenengan pada waktu tertentu ini genggaman ini akan saya buka. Nah, bagaimana? Alasannya kenapa? Itu, monggo. Yo, Bu Mima sudah berani sekarang. Bu Mima, Bu Mirna.
genggaman itu ya, genggaman yang jaringan isi kertas itu jaringan pegang, jaringan buat palang. Nah, terus ini kan bayangan bukan kertas, tapi benda-benda yang sangat berharga yang istimewa. Tidak bisa semua orang bisa membukanya. Nah, bagaimana? Penjenengan ini tiba-tiba ada teman atau siapa ingin memaksa kepalan tangan Anda. Apa yang Anda lakukan dan apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan melepaskan begitu saja atau Anda akan memberikannya cuma-cuma karena ini benda-benda berharga atau bagaimana? Terserah panjenengan. Monggo berikan pendapatnya. Apa yang disampaikan Bu Fitri tadi tentang benda berharga ini, apa yang kita miliki, salah satu contohnya yang saya miliki, saya genggam, yaitu benda berharga itu tidak sembarang orang atau tidak bisa diberikan ke sembarang orang dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena ini kan salah satu benda berharga yang kita punya, satu benda berharga yang kita punya, jadi harus kita jaga, harus kita manfaatkan dengan baik agar tidak semua orang bisa memilikinya. Contohnya apa? Jadi kan terserah, jadi kan nanti pendapatnya bagaimana, kan jadi akan membukanya atau bagaimana atau tetap mempertahankan atau bagaimana. Karena ini benda berharga yang kita punya, jadi tidak bisa atau diberikan kepada orang lain. Mirna, terima kasih Bu Mirna atas proaktifnya di sini. Ya, barangkali ada yang menawarkan Bu Haji mungkin, Bu Panji mungkin, calon ini. Enggak boleh tak? Boleh. Tangan. Ya, monggo Pak Budi, calon dulu enggak juga. Masalah ini. Iya, ya. Genggam Kepala tangan ini, iya. Masih belum. Ya. Kalau saya akan kasih. Iya. Karena tapi ada syaratnya. Gitu ya. Ada syaratnya. Harus tahu pentingnya. Harus tahu alasannya kenapa kan gitu ya. Iya syaratnya. Nggak ada syarat tetap ada tapi nih Pak. Ada syaratnya. Saya akan melepas tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya nanti belakangnya Pak Jadi ya. Oke. Syaratnya kalau mau ya harus melebihi harganya. Iya. Namanya juga dagang ya. Misalkan ini kendaraan. Iya. Ayo bukan piro. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, beri aplaus untuk mereka berdua. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya benar, punya alasannya. Nah, itulah merupakan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadinya sudah mengepalkan tangan, benda berharga kok akan terdiculno dengan cuma-cuma. Atau saya berikan tapi dengan syarat. Nah, berarti apa yang terjadi? Penjenengan ini adalah yang memegang kontrol, memegang kendali. Jadi apapun bentuknya siswa kita, jenengan adalah yang mengendalikan, menuntunnya. Dan di sini disampaikan, nah perubahan paradigma teori kontrol ini termasuk ilusi kontrolnya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat ilusi Bapak Ibu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar seperti itu? Nah, sudah mempersingkat waktu Pak Joko ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini adalah perubahan paradigmanya di teori kontrol
fungsi kontrolnya. Kemudian, nah ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Monggo, barangkali Bu Kiki mau? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, coba kita perhatikan dari stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti intinya itu kita rodok-rodok makso. Ya. Tetapi di dalam teori kontrolnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang pandangan kita. Di teori kontrolnya. Tetapi di dalam stimulus respon seperti yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rata-rata begitu Bu ya. Kalau anak ini melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan sudah dianggap sudah suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Nah kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk tadi genggaman kepala tangan tadi. Jenengan bisa melepaskan, tapi ada syaratnya. Siapa yang mengendalikan pengendalian kontrol diri ini? Kan jenengan sendiri ya. Nah kemudian di dalam stimulus respon ini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kami Bu ya, kami juga mempunyai alasan kenapa kami bisa bekerja sama mengambil kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon. Ono sing menang, ono sing kalah. Akhirnya biasanya terjadi suatu perselisihan. Tetapi dalam teori kontrolnya adalah model berpikir menang sama menang. Artinya kita maju sama-sama, sama-sama bisa, sama-sama menuju ke arah yang baik. Jadi tidak ada istilahnya menang atau kalah. Nah, sudah Pak Teguh ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk saya. Nanti akan dilanjutkan dengan teman saya di dalam makna disiplin yang akan disampaikan oleh materi berikutnya, yakni Bapak Joko Iswahyudi. Pada beliau dipersilakan. Tepuk tangan untuk saya. Tapi sebelumnya kita pakai kita pakai apa namanya? Ice breaking. Ya, kita pakai apa namanya supaya hidup lah. Tirukan saya. Mohon jenengan berdiri. Bapak Ibu tolong berdiri. Ayo masukin. Oh, sudah berdiri. Kalau saya berdiri dan duduk sama saja. Oke, tirukan saya Bapak Ibu ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Gerakan cepat Bu ya. Silakan. Kalau ke kanan ya, ke cepat. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Iswahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu menjelang siang. Tadi Bu Fikri sudah menjelaskan terkait budaya positif, tema tentang terkait paradigma baru. Nah, kalau saya ini menjelaskan tentang disiplin. Sebelum saya menjelaskan semuanya terkait disiplin,
adakah teman-teman yang bisa mengutarakan disiplin itu apa sih? Ya, mungkin ada yang tahu. Versi panjenengan tuh, monggo, siapa yang bisa? Bapak ini ada saja ya. Mungkin kalau memaknai disiplin sudah tahu semua ya, tapi disiplin itu ada macam-macam Bapak Ibu ya. Disiplin itu mungkin untuk kita sendiri, disiplin mungkin untuk buat teman-teman semuanya, untuk guru-guru semuanya, untuk murid semuanya. Nah, di sini dalam pendidikan guru penggerak itu disiplin kita disuruh merubah mindsetnya, bahwa disiplin itu biasanya yang mungkin Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan di kelas itu seperti apa? Ada yang bisa? Pak, monggo. Ayo siapa? Monggo Bu. Bu Titin mungkin dari guru PAI. Monggo Bu Titin. Wah, saya dengan teknik. Monggo Bu. Monggo Bu Brina, apa itu disiplin? Ayo, latih Bu. Nah, kok orang aku sama itu dari Pak? Ya benar. Disiplin itu seperti apa sebenarnya disiplin? Kalau versinya Bu Brina? Menurut saya, Iya. Halus mungkin. saya disiplin itu mengerjakan sesuatu yang tepat waktu. Ya. Terus? Seperti mengerjakan PR tepat waktu, datang tepat waktu gitu. Ya, itu versinya Bu Brina. Mungkin ada yang lain. Apa sebenarnya disiplin itu? Kok ada kata-kata disiplin semua lembaga? Disiplin menurut pandangan saya itu Iya. suatu kebiasaan yang harus menjadi tanggung jawab kita. Sebagai contohnya, disiplin dalam hal waktu. Kita sebagai guru masuk jam 7, berarti kita juga harus datang sesuai dengan jam itu. Pokoknya yang selalu kita lakukan sesuai dengan aturan. Iya. Terima kasih atas bahasanya Bu Brina sama Bu Cita tadi. Bu Mirna. Lanjut next. Nah, ya. Kita lihat dari materi kita hari ini adalah apakah makna disiplin menurut dari Sokrates dan Plato. Di situ sudah jelaskan berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Kalau kata-kata disiplin sebenarnya, tapi tidak tahu ini bahasa Latin mana ini ya. Nah, yang artinya itu belajar. Nah, di sini belajar, maksudnya belajar itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu. Ya, jadi kata-kata di situ ada kata-kata belajar yang warna merah itu. Nah, kenapa kok disiplina? Artinya itu belajar. Belajar apa? Nah, tadi Bu Brina menjelaskan belajar terkait waktu, disiplin waktu. Bu Brina juga tentang tepat waktu dan sebagainya. Itu versinya untuk menjadi guru. Kemudian makna asal dari kata ini kan sebenarnya dikorelasikan sama Sokrates dan Plato sebenarnya. Iya. Jadi untuk mengaitkan disiplin itu dikaitkan dengan dari untuk murid. Nah, untuk murid berarti kan di lembaga, bukan untuk gurunya, untuk muridnya. Nah, inilah kita disuruh untuk menjadi guru, merubah mindset. Disiplin itu seperti apa? Nah, ya, jadi belajar mengerjakan tugas dari guru, belajar datang tepat waktu, ya, belajar untuk mendisiplinkan terkait dengan pakaian dan sebagainya. Kemudian disiplin diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Saya yakin semua murid mempunyai potensi. Nah,
Disitulah tugas kita sebagai guru untuk mendisiplinkan dalam arti belajar. Ya, potensi murid semuanya pasti punya. Nah, bagaimana tugas kita guru itu untuk menggali, meningkatkan kedisiplinan anak menjadi yang tanda konotasinya adalah positif. Mengaitkan dengan tadi omongannya dari Bu Fitri tadi. Ya, jadi untuk terkait disiplin itu ada kaitannya dengan paradigma tadi di positif. Jadi tidak semata-mata materi itu asal dari mana pasti akan saling terkaitan dengan materi tersebut. Nah, kemudian item terakhir, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya yakin Bapak Ibu guru terkait dengar kata-kata disiplin itu pasti ada pemikiran di sini. Contohnya kecil aja ya, mungkin guru di sini atau di mana tingkatan sudah terusnya mendengar ada peraturan tentang disipliner PNS. Wah, itu pasti ada yang masih seperti itu. Ingin gak perlu, gak cair TBB. Nah, seperti itu ya. Nah, kata-kata disiplin akhirnya Pak menjadi message yang ditakuti di semua manusia dimanapun sudah berada. Nah, mindset ini harus kita hargai. Nah, kemudian itu ada kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dari disiplin itu kita bisa melihat di sini, ya, disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru kalau dengar disiplin pasti merasa tidak nyaman. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Pasti itu, apalagi teguran dari kepala sekolah. Pak, sampai itu datang jam sekian. Nah, akhirnya apa? Merubah tidak nyaman di situ. Nah, sekolah tes dan pelatih itu untuk mengajarkan kita belajar. Ya, jadi disiplin bukan dikategorikan keren, bukan, tapi belajar untuk menghormati waktu. Kemudian bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita belajar mendisiplinkan diri itu untuk merubah mindset kita, untuk bergerak, untuk tergerak supaya menjadi manusia yang mulia. Lanjut Pak lagi. Nah, kemudian ini kenapa kok ada lingkaran buntu ini Bapak Ibu? Ada lingkungan positif, ya dari kelas sama peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan terkait 3 item ini. Apa itu lingkungan positif? Kemudian keyakinan kelas apa? Kemudian bagaimana untuk pengaturan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membiasakan seperti itu tadi terkait buku budaya positif terkait datang dari itu, apakah itu sudah diterapkan dengan positif. Kemudian bagaimana ketika di dalam kelas jenengan itu meyakinkan untuk murid-murid panjenengan. Kemudian ada peraturan kelas. Nah, ini pasti ada perbedaan. Nah, mungkin sebelum saya utarakan semuanya, ada yang bisa jelaskan untuk membantu saya. Monggo Bapak Ibu. Jadi kita di sini kita melatih, kita belajar bareng ya, kita belajar bersama untuk terkait dengan budaya positif ini. Nah, saya jelaskan terkait dengan disiplin. Tadi Bu Tuti menjelaskan terkait budaya positif dengan paradigma. Nah, di sini lingkungan positif semuanya, saya yakin di keraton semuanya lingkungannya positif semuanya. Ya. Kenapa kok dikatakan lingkungan positif? Kok tidak dikatakan lingkungan negatif? Ya, jadi saya harapkan itu lingkungan positif
semuanya ada di lembaga kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita meyakinkan di dalam kelas apa itu? Ya, itu dengan peraturan kelas itu beda Pak Ibu. Kita yakinkan dulu. Ya, bagaimana kita meyakinkan di dalam kelas itu seperti contohnya si A dengan si B itu membuat peraturan yang salah. Kita pasti akan menyepakati terkait dengan lingkungan positif, terkait dengan keyakinan kelas, dan semuanya pasti ingin semuanya murid itu yakin kalau pelajaran ini akan didapatkan si murid. Nah itu kita harus menerapkan di dalam kelas. Kemudian untuk yang warna apa itu? Jingga apa pink ya dia? Warna pink kan? Ungu. Nah itu ada peraturan kelas. Jadi kita kekaitan antara lingkungan positif, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu harus berbeda. Bagaimana peraturan kelas itu membentuk, menjiwai karakter itu yang positif. Itu tugasnya kita sebagai guru. Next, Mahfuz lagi. Ketambahan ada menjadi merah. Ya, sehingga ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, menjadi lingkaran memerah itu menjadi budaya positif. Bagaimana kita menerapkan di dalam kelas budaya positif itu tadi sudah ada yang dijelaskan sama Bu Fitri, ya sudah ada semuanya. Kemudian ada tulisan di situ keyakinan kelas, koma, hukuman dan penghargaan. Nah, kenapa kok beda-beda ini? Ada keyakinan kelas, ya, ada hukuman, ada penghargaan. Biasanya kita itu apa ya? Kalau ada siswa atau murid yang tingkat 1, tingkat 2 pasti jenengan bangga. Ada penghargaan di situ. Nah, kira-kira kalau menurut ini boleh apa tidak untuk kasih penghargaan terhadap murid? Boleh. Apa alasannya kalau boleh? Wajib. Alasannya apa kalau wajib? Ya, untuk berikan semangat. Apalagi untuk berikan motivasi. Apalagi? Ya, baik Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tadi sudah jelaskan tadi ya. Kemudian hukuman. Dan hukuman ini kadang itu terhadap murid itu biasanya menjadi momok, ya, menjadi negatif di pikirannya murid. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan halaman A sampai Z, saya hukum untuk berdiri di depan. Nah, apakah hukuman itu sifatnya negatif apa positif, Ibu, Bapak? Ya, apakah negatif atau positif hukuman? Lihat sikon. Ya, baik ya. Di sini ada itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua. Ada yang bisa jawab? Monggo, yang bisa jawab? Di situ ada mengapa kita mempunyai peraturan, ya, harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor yang beroda 2. Mengapa? Kenapa? Untuk melindungi kepala, benar. Apalagi untuk mematuhi peraturan. Nah, ya, berarti yang item pertama itu terkait dengan hukuman. Ya, jadi kita kalau mengajarkan anak itu hukumannya itu yang sifatnya positif, ya, tidak semata-mata nanti kalau mengerjakan ini tidak dapat nilai dan sebagainya. Ya, kemudian mengapa kita
memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya kan, kemarin kan kita apa itu di sebelum tahun 2022 ada pandemi. Iya, itu kan peraturan baru ya. Iya kan? Akhirnya kita menggunakan peraturan itu 1,5 meter jaga jarak. Nah, jadi peraturan penghargaan keyakinan kelas itu harus kita ungkapkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa itu? Monggo, yang bisa jawab monggo. Kenapa Bu? Agar tidak tertinggal. Nah, tinggal materi apa gitu Bu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mengapa kita mematuhi peraturan di saat kita pelatihan, sama halnya dengan murid. Nah, kita harus meyakinkan di dalam kelas itu, kalau sampai datang tepat waktunya enggak, apa itu terlambat di kelas, nanti enggak dapat materi dari awal. Nah, seperti itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian untuk dukung motivasi listrik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan soal dan memiliki serangkaian peraturan karena peraturan sangat banyak. Ya, kalau kita di dalam kelas sering memberikan peraturan, anak-anak nanti di kelas bingung, cari ibu gini, cari ibu gini, cari apa gini. Nah, itu tugasnya kita sebagai guru di dalam kelas untuk meyakinkan bahwa peraturan itu nanti akan berdampak seperti ini kalau kamu akan mengikuti peraturan. Iya baiknya. Gitu oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang di sini ada kuis yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Coba itu ada gambar. Coba itu Pak. Monggo Bapak Ibu, di situ ada dua gambar. Yang pertama itu kesepakatan kelas, ya. B juga kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? B. Monggo, siapa yang bisa jawab B? Dijelaskan. Monggo. Monggo Bu. Kalau menurut saya yang B, karena kalau kesepakatan kelas itu kan kesepakatan antara murid dan guru. Ya. Sedangkan yang A itu lebih condong ke peraturan atau tata tertib. Mungkin yang lain? Monggo Bu. Ayo, monggo. Cara belajar bicara dulu. Titin monggo titin lah. Jauh juga bersuara. Jawabnya juga habis. Monggo. Monggo Bu Titin. Ya. Yuk, baik ya. Itu ada pertanyaan yang mana merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Nah, yang B, yang A di sini. Keyakinan kelas itu yang apa? Nah, kalau B apa Pak? Monggo Pak. Monggo Pak. Monggo. Nah, baik ya. Baik Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, nanti sudah ada Ibu sudah jawab. Pilih yang B, yang Bapak pilih yang A. Baik Ibu, Bapak kita baca nih bareng-bareng ya. Di sini ada yang A, kesepakatan kelas, sama bunyi yang B, kesepakatan kelas. Ya. Kemudian di situ ada datang tepat waktu mengucapkan salam yang A. Kemudian yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, berarti kan itu yang B untukmu.
murid. Kemudian yang A, menjaga kebersihan sekolah. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Nah, kemudian yang A, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran selesai titik. Kemudian yang B itu adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti untuk kira-kira kelas kira-kira yang mana nih ya? Nah, terserah saya ya. Baik ya, kita bareng-bareng Bapak Ibu ya. Di situ ada sama B. Berarti kita sepakati yang mana ini? Dan apa yang B? B apa A? Ya, ya. Kalau kadang kelas itu mengapa? Kalau saya pribadi itu memilih yang A. Ya, karena apa? Karena kesepakatan kelas itu disepakati antara guru dan murid. Ya. Next, apa lagi? Nah, di situ ada peraturan. Tadi saya bilang kan, peraturan dengan keyakinan kelas itu beda maknanya. Ya, beda. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu apa jawabannya keyakinannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Aturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju, contohnya murid yang tertib atau yang rapi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin yang lain? Bapaknya mungkin. Pak, mau Pak? Apa sih, Bapak? Makmur itu. Ya. Coba diklik Pak tadi. Nah, ya. Jadi tanggung jawab. Peraturan di kelas itu pasti panjenengan buat peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Artinya anak berpikir, apa ya? Nah, pasti saya harus bertanggung jawab. Oh iya sih, aku boleh balik buku dan tempat ini. Nah, iya tadi itu Pak. Anak berpikir, disuruh beri kesempatan kita berpikir, ya. Karena ada perasaan anak itu pasti ingin beritahu, Bu, ini ready, Pak, ini ready guri, kayak tadi di kantor tadi, ya. Bupus, diperpus, nah seperti itu Pak. Jadi ada tanggung jawab, ya. Nah tanggung jawab ini bukan di sekolah Cok, nanti akan lanjut ke kehidupan selanjutnya. Next, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Saling menyayangi. Nah, seperti itu ya jawabannya. Menghormati orang lain dari diri sendiri. Karena kata kita kan tidak menghormati orang lain diri sendiri, mengecokkan kepentingan kita sebagai guru. Artinya apa? Tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, dari sini kita belajar memberikan kepada murid untuk menghargai orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yo, siapa yang ada? Disiplin. Lipat lagi. Nah, harus berkomitmen Bapak Ibu dengan apa yang kita ucapkan tadi, ya. Hadir. Wis. Nah, besok sebelum datang ke sekolah hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ternyata gurunya tekoi kelas. Jadi kita tidak komitmen padahal sudah meyakinkan kelas. Nah, itu. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kita apa? Siapa yang bisa? Menyayangi, boleh. Nah, itu sudah ada namanya. Keselamatan, ya, menghormati orang lain. Selamat itu harus
keselamatan itu wajib. Kalau kita tidak selamat, yang penting nggak selamat kita bisa saja. Ya. Kemudian yang terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Apa kita mau untuk menyanyikan anak kita? Kesehatan. Nah, benar Rubina. Ya. Baik ya. Kita sekarang sudah terakhir adalah pergantian atau menunggu giliran. Apa ini maksudnya? Nah, kalau kita berdiri kelas tertib, batin lah. Nah, sabar. Intinya sabar. TPP belum tentu sabar. Ya. Undangan belum keluar, sabar. Ya. Jadi itu. Jadi menghormati orang lain, hanya orang lain dihormati, kita harus sabar. Baik Bapak Ibu. Nah, situ ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Kasihan anaknya Bu ya, anaknya orang begitu ya, ya, karena terlambat sekolah. Kira-kira kalau anak kita digitukan marah apa enggak? Pasti marah, kesel nulis. Nah seperti itu. Nah, bagaimana hukuman atau konsekuensinya seperti itu? Yang bisa jawab sudah. Nah, Rubina. Nah, termasuk hukuman. Benar apa ini? Nah, ya. Berarti apa? Itu hukuman Bu, konsekuensinya. Ya. Jadi di situ bukan apa? Bukan kiat tapi peraturan, melainkan diletakkan di hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukumannya? Apa atau konsekuensinya? Konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman, klik Pak. Nah, ya, pinter dulu SD Gulungan ini ya. Ya, tepuk tangan buat SD Gulungan. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up. Ya, push up ini tugasnya di luar agak bisa. Ya. Kemudian karena tidak menggunakan masker, ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Nah, benar. Lanjut lagi, lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Klik Pak. Konsekuensi Pak. Nah, ya. Kalau kita menjumpai murid yang mencoret-coret, kemudian tidak ditanggung jawab sama temannya, itu harus konsekuensi Pak itu. Ya. Untuk melatih itu butuh proses seperti itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Diklik Pak. Nah, ya. Jadi kalau membersihkan tumpahan air jangan dihukum Bu. Ya. Tapi konsekuensinya apa? Dikasih penjelasan seperti itu. Oke? Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Nah, ya, berarti sudah jelas. Ada konsekuensinya, ada hukumannya. Karena kalau murid tidak mengenakan sepatu seharian, lalu kata-katanya tidak mengenakan sepatu seharian. Jelas gitu ya. Ya, berarti apa? Hukuman. Kalau kita masih konsekuensinya jelas akan masuk ke murid. Sudah habis ya ini materinya. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Seperti tadi yang seperti ini. Nah, beda dengan yang terakhir pertanyaannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, ya jangan dihukum, kasihan Bu. Ya, karena terlambat cuma 10 menit. Ini tugasnya
nanti ibu memberitahukan kepada guru olahraga. Diberi makanan. Ya, beri makanan juga boleh, tidak apa-apa. Ya, yang penting anak itu happy. Ya, baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi saya jelaskan mulai awal hingga akhir. Nah, di sini sudah ada, ya, sudah jelas semuanya. Bapak Ibu lihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke, sepakat ini ya. Pasti terjadi hukuman ya. Kemudian apa konsekuensinya? Ya terjadi konsekuensinya. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Saya yakin Bapak Ibu pasti mengalami ada rewel di sini. Oh, guru biar lo tahu aku. Nah, jadi kan artinya apa? Terekam di memori kita sampai sekarang. Itulah perbedaannya hukuman dengan konsekuensinya. Nah, kemudian kita untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hukuman dengan konsekuensi harus bisa membedakan. Oke. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Bahkan ini dia. Oke, bukan anak saja sih, termasuk kita juga kan ya. Ya, waktunya basritnya jam 2 kita sudah pulang. Kan gitu ya. Ya, jadi kita anak membenci disiplin itu pasti Bu, ya, tidak mungkin tidak ada kita apa ya, kita datang apa naik sepeda ada polisi kan takut kalau kita nggak pakai helm, akhirnya apa ada di sini. Konsekuensinya apa? Anak menghargai kedisiplinan. Ya, baik Bapak Ibu, ini mungkin bisa dibaca semua. Dari sini kita sudah ketahuan ya bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup itu dari saya. Nanti antara budaya positif, paradigma, kemudian kedua saya, kemudian ada lagi materi berikutnya. Ini insya Allah ada keterkaitan budaya positif karena ada 6 materi yang harus disampaikan. Mungkin dari itu lebih kurang, mungkin saya mohon maaf kalau ada hilaf, ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pertama kali mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan berdiskusi dengan jenengan. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui jenengan, saya cuma ingin sharing dan berbagi ilmu saja, seperti itu. Oke. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Pak Oki dari SD Ngabar, satu-satunya guru olahraga di Kecamatan Kraton yang katut CGB Angkatan 7. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah masalah. Oke. Saya ingin jenengan
menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Saya ingin jenengan-jenengan punya alasan sendiri menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Yaitu ini sebenarnya masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Ya, di sini Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi seperti Bu Ambar, apa alasan yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Saya minta Bapak Ibu menjawab seumpamanya Bapak Ibu yang mengalami masalah tersebut, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Oke, monggo. Monggo, saya minta di sini ada guru kelas 1. Oh, kelas 2. Monggo, monggo. Monggo. Dak angin. Di sini kita sharing-sharing saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak Ibu kan harus siap menghadapi murid seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Nopo di sabluk, nopo dibelikan makanan, nopo gimana? Monggo. Disayang. Nopo disayang. Monggo gimana? Enak-enak lo Tidak usah grogi, tidak usah grogi. Kemungkinan dari murid yang bernama Doni itu sudah kebiasaannya dia dari dulu-dulunya. Terus kemungkinan yang kedua, karena tidak dikasih uang saku sama orang tua, mungkin akhirnya dia merasa kayak kurang untuk membeli makanan. Ya, makan siang. Bekal. Itu maksudnya meminta bekal kepada teman-temannya gitu kan? Iya, diminta paksa. Seperti itu. Diminta secara paksa. Jadi tadi mungkin karena kebiasaan dia kayak menarget gitu, contoh salah satunya menarget uang, bisa menarget makanan. Nah, ini yang ditanyakan solusinya kan? Iya, solusinya. Biasanya dengan memperlakukannya seperti apa gitu kan? Ya saya memanggil Doni untuk saya tanyain kenapa alasannya kok menarget makan selalu, intinya itu apa, meminta dengan paksa makanan temannya, kenapa? Saya tanya dulu. Kalau jawabannya karena saya tidak sanggup, saya tahu penyebabnya. Nanti saya kasih tahu ke bapak ini. Atau saya kalau misalkan saya tidak sanggup Bu, ya saya kasih meskipun utang-utang gitu. Oke, tepuk tangan buat Bu Wendy. Oke, monggo dari guru kelas tinggi kita. Masukin. Kelas rendah. Pak, kelas tinggi Pak. Laporan dari teman saya katanya banyak masalah sebenarnya di sini. Monggo. Monggo. Tidak ada lagi. Oke. Monggo. Saya jelaskan satu-satu. Oke. Nah, di sini kita sebagai guru sebenarnya dituntut untuk
Ya, dituntut langsung jangan memberikan hukuman ataupun memberikan sesuatu yang tidak enak kepada siswa. Umpamanya gini, kadang ada yang datang seperti ini, Pak, ini minta makan saya dengan paksa, sampai amburadul nasinya. Oh, ini aku cetain, plak. Nah, pasti ada yang seperti itu. Nah, ada yang langsung memberi hukuman seperti itu. Ada yang nah sini dulu. Nah, ditanyakan seperti Ibu Eni tadi ya. Lambat. Nah, baik Bapak Ibu. Akang cekal apa ya? Itu masukin bungkusan. Yang cekal Oki, saking. Iya. Bentar lagi ada bonus. Pemaksaan jawabnya mau. Nah, baik Bapak Ibu, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Akbar dalam konteks penegakan disiplin positif, sebaiknya kita sebagai guru mencari tahu apa penyebab Doni melakukan perilaku tersebut. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Voice Theory. Nah, di sini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Nah, pasti seorang manusia memiliki 5 dasar kebutuhan tersebut. Nah, monggo. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau psikis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dari kasus yang tadi, jika jawaban Doni karena ia lapar, sebenarnya karena ia lapar. Biasanya orang mencuri atau merampas makanan. Nah, ini sebenarnya perilaku negatif. Tapi perilaku ini mungkin dilakukan secara terpaksa. Nah, di sini kebutuhan dasarnya dia yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, jika dia ditanya, kenapa kamu ngerampas makanan temanmu? Nah, jika jawabannya, saya lapar. Nah, ini merupakan kebutuhan hidup sebenarnya. Nah, dicari tahu kenapa dia sampai bilang lapar. Apa di rumahnya orang tuanya ini tidak ada, tidak memperhatikan, atau orang tuanya ini tidak peduli, ataupun Doni ini memang pergi dari rumah atau bagaimana? Kita harus cari tahu permasalahannya. Nah, seperti itu. Monggo Bu Tisna. Selanjutnya, kebutuhan untuk disayangi. Nah, ini siswa yang kurang kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang,
dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kadang-kala anak tersebut dikucilkan atau kurang kasih sayang sehingga dia mencari perhatian. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus di atas, jika Doni tadi itu jawabannya dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali sering terjadi pada murid-murid kita karena kurang kasih sayang. Orang tuanya yang sibuk kerja, orang tuanya yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, kadang-kala lupa dengan anak-anak kita. Seperti itu. Kadang anak pengen main, kita main HP. Oke. Ayo ya mainnya. Sik. Nah, seperti itu. Kadang anak mencari selimuran, mencari perhatian dari orang lain, seperti itu. Lanjut, tulisnya. Nah, ini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan diakui dan dihormati. Nah, Bapak Ibu, jika jawaban Doni tadi ditanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini, jika jawabannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Seperti itu. Jadi kita juga harus mengerti dan bisa mengubah perilakunya dari negatif menjadi positif. Bisa dijadikan ketua kelompok untuk membuat sebuah proyek seperti itu. Dia disuruh memimpin. Nah, mungkin pengalihannya ke hal yang lebih positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekalnya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, setiap hari dibawakan mie telur. Oke, pasti bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Monggo dilanjut tulisnya. Masih ada. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang paling fatal mungkin nanti. Nah, kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus di atas, jika Doni ini menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil, maka ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengalihkan Doni
untuk ya sama membuat proyek, diajak bareng-bareng membuat hal-hal yang lebih berguna seperti memasak bareng, ya seperti itu, atau membuat kue bareng. Nah, ditanyakan apa kesenangannya dia dulu, mungkin bisa dialihkan juga ke sana. Nah, kita sebagai guru harus bisa menganalisa dulu apa kebutuhan dari murid kita. Jadi kita tidak bisa langsung memberi hukuman ataupun memberikan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru, nah di kelas kan ada buku bimbingan konseling. Jika mungkin ada permasalahan seperti itu bisa dimasukkan, dan sebenarnya masalah-masalah tersebut bisa didiskusikan dengan guru-guru lain dan dipecahkan bersama-sama seperti itu. Jadi tidak langsung memberikan sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Kita cari dulu akar permasalahannya dia di mana, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya, hanya sedikit yang saya berikan, dan dari tadi teman saya kasih tahu waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari waktu saya bisa berbagi lagi dengan panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan monggo Bu Risna. Saya pilih kata malam minggu ini semangat. Maaf sebelumnya karena sudah terlalu siang tapi kami harus menyelesaikan materi kita. Gak apa-apa, kita sambil refreshing. Kalau ingin makan dulu, boleh nopo-nopo. Sebelum saya melanjutkan materi tentang 5 posisi kontrol ini, saya ingin kita refreshing sebentar sekarang, nanti keduman semuanya. Saya ingin jenengan monggo membuat satu kalimat dengan melanjutkan kata yang terakhir dari teman sebelumnya. Misalkan dimulai dari saya dulu, setelah itu dari Bapak, kemudian ke Bu Titi, dan seterusnya ke sini sampai ke belakang. Kalau membuat satu kalimat saja mudah, Baik, sudah siap Bapak? Siap. Saya siap pamiknya, monggo. Baik, untuk kalimat yang pertama, pada saat siang hari ini saya melihat kotak nasi. Nah, saya ingin memakannya. Dari kalimat memakannya, dari kata memakan. Memakan sambil melihat apakah cocok menunya. Menunya, monggo. Menu hari ini adalah mie ayam. Rasanya sangat lezat sekali. Berarti ini apa? Sekali. Kalau sekali kurang, namanya 3 kali. Sekali dimakan. Sekali dimakan. Mie ayam dimatikan mungkin? Enggak. Bisa juga. Sekali dimakan langsung habis. Habis ini saya dari saja yang ini biar terdengar cuma istilahnya. Sekali dimakan langsung habis. Gantian. Harus saya pegang. Sekali dimakan langsung habis. Habis bagaimana? Apakah habis kotaknya jenengan? Habis manis supaya dibuang. Buang sampah pada tempatnya. Tempat pertemuan ini sangat panas sekali.
Kalau sekali kurang asik, harusnya 5 kali. 5 kali, Bapak Ibu 5 kali makan dalam sehari. 5 kali kita sholat dalam sehari. Betul sekali. Sehari kita makan 3 kali. Pasal ini yang sangat ngantuk. Jika bertamu mengetuk pintu, 3 kali ya? 3 kali mengetuk pintu jika kita bertamu. Bertamu Bapak monggo. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Bertamu ke rumah teman sangat menyenangkan. Menyenangkan karena bertemu dengan mantan. Mantannya Pak Fauji adalah bidan desa. Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamimah, guru kelas 3B SDN Bendungan. Saya akan merefleksi tentang kegiatan hari ini. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak Bu Fitri dan teman-teman, saya dapat memahami apa itu budaya positif. Harapan saya, budaya positif tersebut seperti disiplin, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan restitusi itu dapat diterapkan khususnya saya sebagai guru. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita harus mampu menerapkan budaya positif tersebut di sekolah secara kompak dan bersinergi, berkelanjutan, dan reflektif. Budaya positif tersebut harus dapat diimplementasikan oleh semua warga sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berbudi luhur. Semua guru juga harus mampu membangun motivasi intrinsik peserta didik untuk disiplin dan memiliki kontrol diri, dan yang dibangun dari guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer agar dalam diri siswa itu tumbuh dan terbangun kontrol diri dari dalam dirinya sendiri. Ya, mari kita semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah guna untuk menjadikan peserta didik yang cemerlang dan berprofil Pancasila. Terima kasih.